Salam jumpa kakak-kakak kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Dengan mengambil bahan bacaan dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Saya Pendeta Rumenta Santiani Manurung akan menyampaikan bahasan Alkitab dan beberapa kakak-kakak yang sudah bersiap menyampaikan metode pengajaran di setiap kelas, baik itu batita balita, kelas kecil maupun kelas besar. Dan sebelum bersama-sama kita melakukan persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali hendak bersama-sama melakukan persiapan sekolah minggu. Tolong kami agar kami yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu dapat melakukan persiapan dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kakak-kakak membuka Alkitab dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Saya membaca untuk kita semua. Dengan judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita ini. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka,
Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan." Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, "Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar sisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas." Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Kakak-kakak sekalian, pada bacaan ini kita membaca tentang kisah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Sebelumnya kita ingat tentang peristiwa anak-anak Yakub yang telah menjual saudara laki-laki mereka sebagai budak. Ada rasa bersalah yang mereka tanggung. Dan dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Allah yang adalah tabib agung memberikan semacam obat. Obat yang akan memulihkan. Obat yang justru akan membuka jalan rekonsiliasi melalui peristiwa kelaparan. Pada pasal 41, Yusuf dituliskan telah menafsirkan mimpi Firaun. Ada 7 tahun baik dari tahun-tahun produksi yang berlimpah di negeri itu, dan ada 7 tahun bencana kelaparan di negeri itu. Kelaparan yang melanda negeri itu tidak hanya terbatas di Mesir, melainkan membentang di seluruh negeri. Seluruh negeri datang ke Mesir untuk membeli gandum, termasuk orang-orang dari tanah Kanaan. Itu dicatat di ayat 5. Yakub mengetahui bahwa ada gandum untuk dijual dan dia menyuruh anak-anaknya agar segera bertindak untuk pergi ke Mesir. Jika mereka tidak mendapatkan gandum, mereka bisa mati. Yakub tidak mengirimkan semua putranya. Benyamin tetap tinggal di rumah. Rasanya Yakub memang melindungi Benyamin sebagai saudara kandung Yusuf yang diyakininya telah mati. Lalu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dan berjumpa langsung dengan Yusuf. Namun mereka tidak mengenali Yusuf yang pernah mereka jual itu.
Mereka tidak mengenali bahwa mangku bumi yang ada di hadapan mereka adalah Yusuf yang telah mereka jual. Dalam pertemuan itu, Yusuf semacam memberi tes kepada mereka. Seolah-olah Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata dan menahan mereka selama 3 hari. Yusuf pun mengajukan syarat agar mereka membawa serta adiknya, yaitu Benyamin. Yusuf kemudian menolong saudaranya dengan memerintahkan pegawainya mengisi tempat gandum. Saudara-saudaranya lalu mengembalikan uang mereka, bahkan memberi mereka bekal yang cukup dalam perjalanan. Relasi kemudian kembali pulih melalui peristiwa kelaparan, dan Yusuf justru dipakai Allah untuk membantu saudara-saudara mereka bahkan di negeri yang sedang dilanda kelaparan. Yusuf tidak membalaskan dendam atas peristiwa pahit yang dialaminya, dan itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Allah justru memakai Yusuf menjadi alat Tuhan. Dan melalui cerita ini kita melihat bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita, bahwa kita pun juga kita yakini dapat dipakai olehnya. Kakak-kakak sekalian juga dapat dipakai oleh Tuhan. Dengan tema saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, diambil dari bahan bacaan Kejadian 42 ayat 1-38, kita lihat tujuan dari setiap kelas. Kelas balita, anak mengetahui bahwa Tuhan menolong keturunan Yakub melalui tangan Yusuf. Kelas kecil, anak mau menjadi alat Tuhan dalam menolong saudaranya. Dan di kelas besar, anak mau menjadi alat Tuhan dalam menolong saudaranya. Di 3 tujuan ini ada kata kunci pada Tuhan menolong. Dan kita akan menyaksikan bersama bagaimana setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan metode di setiap kelas dapat mengelaborasi kisah ini dengan metode pengajaran di setiap kelas. Kita akan masuk menuju kelas Batita Balita yang disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, diambil dari bacaan Kejadian 42 ayat 1-38. Dan acara ini, program persiapan guru sekolah minggu, adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita menuju kelas Batita Balita. Sudah bersiap Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua. Kita akan membahas ide cerita untuk kelas Batita Balita untuk tema saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, ini ada di Kejadian 42 ayat 1 sampai dengan 38. Dan kalau kita membacanya, maka kita akan menemukan ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama ada kelaparan, kemudian ada perjalanan ke Mesir yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, pertemuan dengan saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf sendiri. Kemudian ada karung ya yang diisi dengan bahan makanan, kemudian uangnya dimasukkan ke dalamnya dan mereka kembali disuruh untuk membawa Benjamin ya. Dan kisah ini berhenti dengan kegelisahan Yakub yang kehilangan Samuel karena harus ditahan di Mesir, dan sekarang Benyamin yang anak terakhirnya satu-satunya yang tentu sangat dia kasihi, kakaknya Yusuf sudah nggak ada dan sekarang Benyamin harus dibawa ke Mesir. Ini ada kegelisahannya.
Nah, kakak-kakak kita akan menyampaikan bagian ini dengan satu pesan utama untuk kelas Batita Balita, bahwa adik-adik ini tahu bahwa Tuhan menolong keluarga Yakub dari kelaparan melalui Yusuf. Jadi ini pesan utamanya. Mereka adik-adik cukup tahu tentang kisah ini. Jadi ini adik-adik mungkin untuk abstraksi, untuk refleksi masih sangat terbatas kemampuannya. Untuk memaknai kisah ini juga masih sangat terbatas kemampuannya karena memang perkembangan psikologinya masih demikian. Kita cukup untuk bisa menyampaikan kisah ini dan mereka ingat kisahnya. Dan mereka kalau mau sedikit lebih tinggi lagi ya kita bisa melihatnya apakah mereka mampu menceritakan ulang kisah ini ya. Tanda bahwa mereka mengenal kisahnya dan juga mampu mengingatnya. Jadi saya mengusulkan di kelas Batita Balita kita bisa memulainya dengan ajak adik-adik untuk bicara makanan favorit ya. Mereka menyebutkannya nanti makanan favoritnya apa ya. Mungkin ada yang pizza, ada yang pempek, ada yang bakso ya. Banyak makanan-makanan dan bagaimana cara mendapatkannya dan mereka akan mengungkapkan ada yang beli, ada yang mamanya buat dan lain-lainnya. Nah, bagaimana ya kalau kita ingin makan tapi nggak ada makanan ya? Ini menjadi pintu masuk untuk kita ngomong soal kelaparan ya. Eh, Nah, gimana kalau di satu tempat nggak ada air, kekeringan, nggak ada makanan yang dibeli, dan seterusnya. Kita akan bisa mengatakan soal itu. Ini menjadi pintu masuk kita untuk menceritakan tentang kelaparan yang dialami oleh Yakub dan keluarga. Kita bisa mengkoneksikannya dengan banyak realita di dunia modern tentang kelaparan yang terjadi di sekeliling ya. Itu bisa kita lakukan. Itu pintu masuk yang pertama, kakak-kakak. Pintu masuk yang kedua, kakak-kakak bisa cerita soal air ya. Berapa kali kalian mandi? Ya, kita bisa tanyakan. Lalu air tuh gunanya buat apa saja ya? Kemudian dari mana datangnya air ya? Kemudian bagaimana? Pokoknya sekitar hal-hal mengenai air. Nah, di kisah Yakub dan keluarganya ini kelaparan, ada kisah tentang kekeringan. Semua air-air menjadi kering ya, sungai-sungai menjadi kering dan lainnya. Nah, ini yang membuat hewan-hewan mati ya, nggak ada tanaman yang tumbuh dan itu menjadi pintu masuk kita bercerita tentang kelaparan yang membuat saudara-saudaranya Yusuf ini pergi untuk menuju ke Mesir. Jadi dua pintu masuk itu kakak-kakak bisa manfaatkan untuk masuk ke cerita ya kakak-kakak. Kakak-kakak bisa lalu menggunakan kisah sebelumnya, minggu yang lalu kisah tentang Yusuf yang dikasih baju bagus sekali, kemudian saudara-saudaranya iri dan kemudian akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual ya. Dan ini bisa menjadi pintu masuk di mana kakak-kakak cerita mengingatkan kembali adik-adik tentang kisah sebelumnya. Lalu kita bisa cerita, kakak-kakak saya menyediakan satu video yang saya ambil di YouTube dan ada di Google Drive yang nanti kakak-kakak bisa akses. Atau kakak-kakak bisa juga memotong beberapa bagian dari video ini untuk dijadikan PowerPoint sehingga kakak-kakak bisa bercerita sambil menggunakan PowerPoint ya. Atau kakak-kakak juga bisa memanfaatkan gambar-gambar yang sudah Bina Warga sediakan di buku alat peraga. Di dalamnya itu ada beberapa gambar yang bisa kakak-kakak gunting, bisa pakai papan flanel atau pakai wayang ya, kakak-kakak bisa menggunakan untuk itu ya. Ini ada gambar tentang Yakub dan anak-anaknya, juga Yusuf yang sudah jadi penguasa ya, kakak-kakak bisa gunting dan kita bisa gunakan untuk sebagai bahan cerita. Di buku itu sudah disiapkan. Ini saudara-saudara Yusuf yang hormat dan Yusuf yang menangis ya karena tahu ini ada saudara-saudaranya. Kemudian Simeon yang dipenjara dan Yusuf mengisi karung-karung saudara-saudara ini dengan bahan makanan dan juga uang. Nah, ini kakak-kakak bisa gunting dan bisa jadikan bahan untuk kakak-kakak cerita. Dan sampai dengan saudara-saudara Yusuf menunjukkan karung kepada Yakub dan mulailah kisah tentang Yakub yang sedih ya karena ia harus kehilangan Simeon dan ia harus merelakan Benyamin untuk kembali membuat saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir. Nah, itu kakak-kakak yang kakak-kakak bisa gunakan sebagai teknik cerita yang pertama ya. Teknik yang berikutnya, kakak-kakak bisa bermain peran ya. Kalau kakak-kakak online, kakak-kakak bisa menggunakan
snap kamera, ketik saja Egyptian, maka kakak-kakak bisa menemukan filter seperti ini ya. Kakak-kakak bisa mungkin menambahkan nanti bajunya dengan dililit dengan kain misalnya atau handuk ya. Kakak-kakak bisa berperan sebagai Yusuf ya. Nah, ini kira-kira kesaksian seorang penguasa di Mesir seperti ini ya. Ini adalah pakaian kebangsaan di Mesir pada saat itu. Kakak bisa ceritalah tentang Yusuf ya. Kakak bisa berperan sebagai Yusuf yang bercerita pada saat itu aku sangat sedih ya, sedih karena aku harus menahan kerinduanku pada saudara-saudaraku dan seterusnya. Kakak bisa cerita tentang bagaimana situasi Yusuf pada saat itu. Nanti ajak juga adik-adik untuk bertanya jawab dengan kakak-kakak ya, supaya ini menjadi lebih interaktif. Kakak bisa juga menggunakan kisah ini dan lalu kembali kakak bisa masuk ke alat peraga berupa video atau PowerPoint atau wayang yang kakak bisa gunakan ya. Itu teknik yang kedua ya. Nah, untuk membuat adik-adik batita balita bisa mengingat kisah ini, maka kita bisa ajak mereka untuk melakukan aktivitas. Aktivitas dari aktivitas sederhana saya sudah siapkan, mewarnai, kakak bisa menggunakan ini, atau connecting the dot ya, kakak bisa ajak adik-adik dari menghubungkan dari angka 1, 2, dan seterusnya akhirnya membentuk tadi ya, seperti pakaian kerajaan di Mesir. Selanjutnya kakak-kakak bisa juga mengajak adik-adik misalnya pakai maze ya, mencari Yusuf mencari saudara-saudara Yusuf mencari bahan makanan ya. Atau yang lebih sulit lagi bisa menggunakan maze yang tersedia juga, saya sertakan di Google Drive yang ada. Atau kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk mewarnai ini template untuk membuat itu ya, hiasan mahkota dari orang-orang Mesir ya. Kalau sudah diwarnai terus bisa digunting, kemudian nanti jadinya seperti ini ya kakak-kakak. Ini masih menarik buat adik-adik, bisa lalu cerita ke papa mamanya tentang Yusuf yang berkuasa dan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ada juga yang lebih sederhana, lebih sedikit kotaknya dan bisa digunakan dan nanti jadinya seperti ini kakak. Atau kakak-kakak bisa ajak adik-adik berlatih untuk motorik halusnya. Mereka bisa mewarnai gambar yang putih ini, kemudian mengguntingnya, kemudian setelah itu bisa ditempel dengan biji-bijian ya. Nah, tentunya hati-hati, biji-bijian ini jangan sampai tertelan ya untuk adik-adik. Nah, kita bisa ajak mereka menempelnya di atas dari karung ini supaya terlihat sebagai karung bahan makanan yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan aktivitas berupa apa ini, karung ya, lalu nanti ada uang koin, kemudian dijiplak apa diarsir dengan pensil gitu ya, supaya nanti akhirnya seperti karung yang diisi uang oleh Yusuf buat saudara-saudaranya ya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk juga nanti cerita adik-adik kepada keluarga tentang cerita yang kita sampaikan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir ya. Jadi sekali lagi semuanya kita akan dorong untuk adik-adik tahu kisah tentang Tuhan menolong keluarga Yakub dari kelaparan melalui Yusuf. Nah, ini yang kita mau tekankan kepada adik-adik. Inilah ide untuk kelas Batita Balita. Kita akan lanjut lagi ke kelas yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk ide mengajar di kelas Batita Balita. Kita menuju kelas kecil, sudah ada Kak Mega Tamba sudah bersiap. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dengan mengambil bahan bacaan Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Dan di kelas kecil sudah bersiap Kak Mega Tamba. Silakan Kak Mega Tamba. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi dan Bapak Pendeta Hendra atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kita sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Meganita Febrina Tamba, dan biasanya adik-adik sekolah minggu GKI Camar memanggil saya Kak Mega. Salam kenal untuk kita semuanya. Pada saat ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu yang kategori kelas kecil dengan tema Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Bahan Alkitabnya terambil pada kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai dengan 38. Baik kakak-kakak, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Kakak-kakak, kita sudah mendengar penjelasan akan gambaran cerita ini, sehingga kita mengetahui tujuan pembelajaran yang nanti adik-adik dapatkan, yaitu pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan menolong keturunan Yakub melalui tangan Yusuf. Yang kedua, aku atau anak mau menjadi alat Tuhan dalam menolong saudaranya. Kakak-kakak, kalau kita melihat dari tujuan pembelajaran yang pertama, tokohnya adalah Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu menolong keturunan Yakub melalui tangan Yusuf. Nah, di dalam tujuan pembelajaran yang kedua adalah aku atau anak, gitu ya. Yusuf yang menjadi alat Tuhan menolong saudaranya karena dia merasa bahwa Tuhan menolong dia terlebih dahulu, makanya dia mau menolong saudara-saudaranya. Nah, begitu juga kita harus sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan yang terlebih dahulu menolong kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita atau aku atau adik-adik yang adalah anak Tuhan harus menjadi alatnya Tuhan dalam menolong saudaranya. Nah, berarti kata kunci yang harus kita ambil dari tujuan pembelajaran ini adalah kata menolong. Kita harus mengetahui terlebih dahulu menolong itu apa, supaya kita bisa menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Ya, kata menolong adalah sikap empati, sikap kepedulian seseorang kepada orang lain. Jadi, kita harus mengatakan kepada adik-adik bahwa karena kita adalah anak Tuhan, yang terlebih dahulu Tuhan menolong kita, Tuhan peduli sama kita, Tuhan empati sama kita. Yuk adik-adik, kita juga punya tekad, punya sikap yang mau berempati, yang mau peduli kepada semua orang. Nah, menolong itu seperti apa? Menolong itu kita kasih contoh kakak-kakak kepada adik-adik sekolah minggu. Misalnya, kalau ada binatang di jalan raya
Apakah adik-adik menendang binatang itu atau mengelus, menyayangi, memberi makanan, gitu ya. Kalau di dalam rumah, ya, kita bisa membantu papa mencuci kendaraan. Kalau mamanya sedang capek, kita coba sebagai anak-anaknya memijat mamanya, gitu ya. Kalau teman-teman kita sakit dengan kondisi pandemik yang seperti ini, mari kita juga menolong mereka dengan cara mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Kalau di sekolah minggu, mungkin kakak-kakak bisa bilang kepada mereka, yuk kita rapikan kursi, kita lipat kursinya, kita taruh dengan yang rapi. Itu menolong, contoh menolongnya kakak-kakak. Nah, untuk lagu tema, kakak-kakak bisa menggunakan 4 lagu tema ini. Peduli itu tanda kasih, kerja buat Tuhan selalu manise, gitu ya, atau melalui Kidung Ceria, nomor 183 kita satu dalam Tuhan, atau kakak-kakak mau mencoba buku Ende Sekolah Minggu HKBP nomor 190, Akulah Alat Tuhan. Nah, lagu-lagu ini sudah saya cantumkan link YouTube-nya, jadi kakak-kakak bisa mendengarkannya. Baik, saran saya kakak-kakak, yang pertama adalah mari kita totalitas mempersiapkan bahan. Yang kedua adalah mari kita totalitas juga berpenampilan menyampaikan bahan kepada adik-adik. Anggaplah kita ini sahabat adik-adik. Jauhkanlah pikiran kita sudah tua, kita sudah dewasa, jauhkanlah pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena tidak akan cantol atau tidak akan susah mereka menangkap penyampaian kakak-kakak kalau bahasanya terlalu rumit, terlalu susah untuk mereka pahami. Jadi perlu kita persiapan ya kakak-kakak. Baru kakak-kakak sebaiknya memang topik utamanya adalah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Memang topik utamanya itu. Tapi sebaiknya kita menyampaikan ringkasan sedikit aja. Kisah kehidupan Yusuf dan saudaranya itu seperti apa? Apakah Yusuf menolong saudaranya itu dengan kondisi yang baik? Yang biasa-biasa saja? Atau malah sebaliknya? Sehingga adik-adik paham, oh ternyata Yusuf menolong saudara-saudaranya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, karena bahan Alkitab kita ini begitu banyak, jadi sebaiknya kakak-kakak bercerita firman Tuhan terlebih dahulu. Baru adik-adik membaca ayat Alkitabnya terakhir. Baik kakak-kakak, lalu bagaimana cara penyampaian firman Tuhan kepada adik-adik? Ada 3 cara yang bisa kita gunakan kakak-kakak. Yang pertama adalah question. Yang kedua adalah games. Dan yang ketiga adalah teori. 3 cara ini bisa kita gunakan pada saat sekolah minggu sudah secara onsite atau sekolah minggu kita masih secara online. Baik, yang pertama adalah question for student. Kita bisa mengajak adik-adik belajar firman Tuhan dengan cara membuat mereka berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan. Pertanyaannya sesuai dengan alur cerita firman Tuhan. Nah, di sini ada 2 contoh kakak-kakak. Kakak-kakak bisa menanyakan misalnya pertanyaan pertama, adik-adik, apakah kalian pernah menolong orang lain? Nah, kalau kakak-kakak melihat adik-adik yang sangat antusias, oh saya pernah kak, pernah. Berikan mereka waktu untuk bercerita pengalaman mereka
pada waktu menolong orang lain. Terus bagaimana Kak kalau seandainya mereka tidak jawab atau mereka mengatakan tidak pernah? Kakak-kakak bisa menggunakan video seperti ini. Pada suatu hari di pagi yang cerah, seperti biasanya, Diva pergi ke sekolah. Diva berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah, karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Pada pukul 7, Diva sampai di sekolah. Tidak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi. Diva dan teman-temannya masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Ibu guru memulai pelajaran. Pada hari itu, materi yang disampaikan tentang arti tolong-menolong. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar arti tolong-menolong. Ada yang tahu apa itu tolong-menolong? Meminjamkan pensil kepada teman, Bu. Membantu ibu memasak, Bu. Betul sekali. Anak-anak, itu contoh tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan. Orang yang suka menolong akan mendapatkan banyak teman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi, anak yang suka tolong-menolong akan disayang Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jam menunjukkan waktu istirahat. Bel tanda istirahat pun berbunyi. Diva dan teman-teman keluar kelas untuk bermain dan memakan bekal yang mereka bawa. Saat Diva mengambil bekal, tiba-tiba Diva melihat Lulu duduk terdiam. Lalu Diva menghampiri Lulu dan bertanya, Lulu, kenapa kamu duduk sendiri? Kenapa tidak bermain bersama teman-teman? Kamu sakit? Tidak, Diva, bekalku tertinggal dan perutku lapar, Diva. Oh, jadi begitu. Ya sudah, ayo kita makan bekalku bersama-sama. Terima kasih, Diva. Akhirnya, Diva membagi bekalnya dengan Lulu, dan mereka pun makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Andi mengajak Diva dan Lulu bermain. Diva, Lulu, ayo kita main bersama. Ayo, Andi. Saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Andi terjatuh dari ayunan. Aduh. Lalu, Diva, Lulu, dan Kevin segera menghampiri Andi. Andi, kamu tidak apa-apa? Aduh, kakinya Andi berdarah. Ayo kita bawa ke UKS. Nggak usah ditolongin lah, kan dia jatuh sendiri. Jangan begitu, Kevin. Kan kata ibu guru kita harus saling tolong-menolong. Iya, Diva betul. Kata ibu guru kan kalau tidak saling tolong-menolong tidak punya teman. Kevin mau kalau tidak punya teman. Nggak mau lah Lulu, nanti kalau tidak punya teman, Kevin mainnya sendirian. Ya sudah, Kevin ikut menolong Andi. Diva, Lulu, dan Kevin segera menolong dan membawa Andi ke UKS untuk mengobati luka Andi.
Aduh, sakit. Sini Andi, aku obati dulu lukanya biar cepat kering. Nah, sekarang lukanya Andi sudah diobati. Terima kasih Diva, Lulu, Kevin, kalian sudah mau menolongku. Kita kan memang harus saling tolong menolong, karena itu gunanya teman. Kata ibu guru, anak yang suka menolong akan banyak teman, disayang orang tua dan disayang Tuhan. Iya, ini contoh film tolong menolong kakak-kakak. Nah, ketika adik-adik melihat film tolong menolong ini, baru kakak-kakak tanyakan kembali kepada mereka, gitu ya. Pernah nggak kalian seperti mereka, gitu ya, mau menolong temannya yang sedang sakit, atau setidaknya kalian mendoakan teman kalian yang sedang sakit. Nah, ketika mereka mengatakan, oh pernah kak, saya pernah, baru kakak-kakak mempersilahkan mereka untuk bercerita. Tapi kalau mereka sama sekali diam dan tidak menjawab, gitu ya kakak-kakak, saya menyarankan lebih baik kita sebagai guru sekolah minggu yang bercerita pengalaman kita menolong orang lain. Nah, ketika pertanyaan pertama dijawab oleh adik-adik sekolah minggu, kakak bisa mengajurkan pertanyaan berikutnya. Ya, misalnya pertanyaan keduanya, menurut kalian adik-adik, kenapa sih kita harus menolong orang lain? Kakak-kakak bisa membentuk diskusi gitu ya. Kalau bertemu secara onsite, kalau online mungkin kakak-kakak bisa masukin breakout room, boleh dipersilakan. Atau kakak-kakak bisa menunjuk secara personal gitu ya. Siapa namanya dan dia menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi kakak-kakak di sini hanya mendengar, gitu ya. Nah, ketika mereka sudah menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, baru kakak-kakak mengatakan kepada mereka, adik-adik, disinilah jawabannya. Yuk, dengerin kakak. Kakak mau menceritakan satu tokoh Alkitab yang suka menolong orang lain. Baru kakak-kakak ceritakanlah kisah kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Hingga akhirnya dia mau menolong saudara-saudara Yusuf dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Baik, itu metode pertama, question for student. Metode yang kedua adalah kakak-kakak bisa mengajak adik-adik belajar firman Tuhan dengan cara bermain. Ya, permainan ini judulnya sama kakak-kakak. The Pirate of Treasure. Ya, harta karun bajak laut. Jadi, sistem permainannya online dan onsite itu berbeda. Kalau permainan online, yang bajak lautnya adalah kakak-kakak guru sekolah minggunya. Tetapi kalau secara onsite, bajak lautnya adalah adik-adik sekolah minggunya. Ya, baik. Kita akan mulai yang games secara online terlebih dahulu ya. Nah, kakak-kakak, karena kita adalah bajak laut, sebaiknya kita mengubah tampilan kita, background kita. Oke, saya ubah dulu ya kakak-kakak tampilan background saya. Oke. Sudah saya ubah ya kakak-kakak tampilannya, seperti berada di lautan gitu ya, ada kapalnya gitu ya. Nah, kalau ada lautan, ada kapal, cocoknya apakah baju kita kaos atau batik seperti ini atau kemeja doang?
yang berwarna-warni gitu ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan seperti dua bajak laut ini. Ya. Kalau kakak-kakak cuma hanya punya kemeja putih, dibuka saja batiknya ya. Dibuka saja batiknya. Terus kakak-kakak bisa menggantikan dengan rompi ya. Saya ambil dulu kakak-kakak rompinya. Oke, saya pakai dulu ya kakak-kakak rompinya. Oke, sudah saya pakai rompinya. Kalau kita kemeja putih cuma hanya pakai rompi, tidak pakai perlengkapan di kepala kita, seperti kayak lagi di sidang skripsi ya kakak-kakak, bukan seperti bajak laut ya. Baik, jadi kita mau mengubah penampilan wajah kita. Kakak-kakak bisa menggunakan cara di Zoom pakai video filter ya, mengganti dengan bajak laut seperti ini. Tetapi karena berhubungan saya pakai kacamata, terus kalau kakak-kakak ada yang, Kak Mega, saya tidak mengerti gitu ya. Baik, kakak-kakak bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini kakak-kakak. Jadi dia bisa kita pakai kertas lipat berwarna hitam ya. Baik, diisi seperti ini ya. Baru kakak-kakak bisa menggunakan topi berwarna hitam, atau kakak-kakak bisa menggunakan atau membeli gitu ya, ini harganya murah kakak-kakak, topi bajak laut gitu ya. Kalau waktu saya beli ini sekitar 15.000 sampai 20.000 lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah jadi nih kakak-kakak ya, sudah mirip lah seperti bajak laut. Baik, kita akan mulai ya kakak-kakak cara mengajar kita kepada adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Baik adik-adik, kita akan bermain Pirate Tracer. Nah, kakak-kakak, saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya cara permainannya ya. Jadi level 1 sampai level 9 ini pertanyaan yang kita berikan dan adik-adik menjawab. Oke. Lalu cara memindahkan bajak laut ini ke berikutnya dengan mengklik tombol pindah, sehingga bajak lautnya akan berpindah. Nah, kalau bajak laut sudah berpindah sampai ke level 9 dan akan menuju ke peti harta karun, kakak-kakak tinggal mengklik saja peti harta karunnya. Oke kakak-kakak, kita mulai ya kakak-kakak cara bermainnya kepada adik-adik. Baik, adik-adik, saat ini kakak sekarang menjadi apa ya? Benar sekali, Kak Mega sekarang sedang menjadi bajak laut. Oke, posisi Kak Mega ada di mana adik-adik? Iya, ada di tanda panah itu ya. Oke, sekarang Kak Mega mau menuju ke peti harta karun. Tetapi Kak Mega harus melewati 9 tingkatan. Dan adik-adik, apakah kalian mau menolong Kak Mega? Mau? Oke, terima kasih adik-adik. Kalau sudah mau menolong Kak Mega, kita mulai ya bermainnya ya. Kita langsung klik level 1 ya kakak. Adik-adik, di sini ada pertanyaan ternyata. Siapa nama anak kesayangan Yakub? Nah, ada clue-nya adik-adik. Coba adik-adik buka dari kitab Kejadian 37 ayat 4. Apa sih adik-adik jawabannya? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Iya ya adik-adik. Jadi Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan anak ke-11-nya yang bernama Yusuf.
Sehingga Yusuf ini mempunyai 11 saudara. Kita sudah menemukan jawabannya adik-adik, yaitu Yusuf. Kita ke level kedua yuk adik-adik. Ingat kakak-kakak, klik tombol pindah sehingga bajak lautnya akan berpindah. Baru kakak-kakak klik level kedua. Adik-adik, di sini ada pertanyaan lagi. Apa yang diberikan Yakub kepada Yusuf? Cluenya ada di kitab Kejadian pasal 37 ayat 3. Apa adik-adik jawabannya? Benar sekali adik-adik. Jadi karena Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf, makanya dia memberikan jubah yang begitu indah, jubah yang maha indah adik-adik. Yusuf pun senang sekali ya diberikan jubah yang maha indah. Yes, kita sudah menemukan jawaban yang kedua. Ayo adik-adik, kita harus semangat lagi ya menuju level ketiga. Klik tombol pindah, langsung klik level ketiga ya kakak-kakak. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk menjawab pertanyaannya ya, membantu Kamiga ya. Pertanyaannya di sini, bagaimana sikap saudara Yusuf ketika Yakub memberikan jubah yang indah? Coba adik-adik lihat di kitab Kejadian 37 ayat 11. Jawabannya apa adik-adik? Benar sekali jawaban kalian. Jadi, saudara-saudara Yusuf ini memiliki sikap hati yang sangat tidak baik, yaitu sikap iri hati. Karena Yusuf ini sangat disayangi oleh bapaknya adik-adik, dan saudaranya pun benci banget sama Yusuf yang memiliki kemampuan untuk mengartikan mimpi-mimpinya. Sehingga adik-adik, saudara-saudaranya mengambil jubah yang maha indah itu dan kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sungai kering. Itu sungai atau sumur ya adik-adik? Benar, ini sumur ya, sumur yang kering. Lalu supaya apa? Supaya perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf itu dicelupkan dengan darah kambing adik-adik. Terlihat bahwa Yusuf sudah mati. Perbuatan saudara-saudara Yusuf ini sangat jahat sekali adik-adik, karena mereka mempunyai sikap iri hati dan benci kepada Yusuf. Baiklah, kita menuju level keempat ya adik-adik. Klik tombol pindah, baru level keempat ya kakak-kakak. Adik-adik, di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf? Coba kalian melihat judul perikop pada kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Apa ya adik-adik jawabannya? Benar sekali adik-adik. Jadi saudara-saudaranya Yusuf menjual Yusuf ke tanah Mesir. Wow, sudah 4 step kita lewati. Masih semangat kan? Ayo, kita harus lebih semangat lagi. Klik tombol pindah, baru kakak-kakak klik level 5. Adik-adik, apa yang dirasakan Yakub ketika kehilangan Yusuf? Coba deh kalian lihat,
di Kejadian 37 ayat 35. Apa adik-adik jawabannya? Benar sekali. Jadi, Bapak Yakub itu tidak tahu adik-adik kalau Yusuf dijual. Saudara-saudaranya mengatakan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf hilang, bahkan sudah mati. Menurut kalian, wajar nggak sih Bapak Yakub sedih? Wajar ya adik-adik, perasaan Bapak Yakub sangatlah sedih ketika anaknya dinyatakan hilang, bahkan sudah mati. Tinggal 4 step lagi adik-adik, kita menuju ke level ke-6 ya. Kakak-kakak, jangan lupa klik tombol pindah, baru klik level ke-6. Adik-adik, di sini ada pertanyaan. Kepada siapakah Yusuf dijual sebagai budak di Mesir? Coba adik-adik lihat di Kejadian 37 ayat 36. Jawabannya apa adik-adik? Benar sekali. Jadi, saudara-saudaranya ini menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Dan pedagang Midian itu juga menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Yusuf melayani Bapak Potifar dengan baik sekali adik-adik. Tetapi pada suatu hari, istrinya Bapak Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Tetapi di saat itu, bersyukurnya Yusuf menolak permintaannya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dan gara-gara Yusuf menolak permintaannya, istrinya Bapak Potifar pun memfitnah Yusuf di hadapan suaminya, yaitu Bapak Potifar. Sehingga Bapak Potifar pun marah banget adik-adik dan memasuki Yusuf ke dalam penjara. Kasihannya Yusuf adik-adik. Kita ke level ke-7 ya adik-adik. Baik adik-adik, kita menuju ke level 7 ya. Kakak-kakak, jangan lupa klik tombol pindah, baru klik level 7. Oke, klik tombol pindahnya, baru ke level 7. Adik-adik, di sini ada sebuah pertanyaan. Siapa raja yang mimpinya diartikan oleh Yusuf? Ada yang tahukah jawabannya? Jawabannya ada di kitab Kejadian 41 ayat 15 sampai dengan 36. Apa adik-adik jawabannya? Benar sekali. Jadi, pada saat Yusuf di penjara, Raja Firaun mempercayai Yusuf untuk mengartikan mimpi-mimpinya. Yusuf ini dipandang baik loh adik-adik oleh Raja Firaun, bahkan semua pegawai di Mesir. Sehingga Raja Firaun pun berani mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Oke, kita menuju ke level 8 ya adik-adik. Sebentar lagi sudah mau selesai nih. Baik kakak-kakak, klik tombol pindahnya, baru klik level 8. Adik-adik, dimanakah saudara-saudara Yusuf mencari bantuan untuk mendapatkan makanan? Coba adik-adik lihat di kitab Kejadian pasal 42 ayat 3. Apa adik-adik jawabannya?
Kalian hebat, luar biasa. Benar sekali adik-adik ya jawabannya, bahwa saudara Yusuf ini pergi ke Mesir. Mengapa? Karena di kampung halamannya Yusuf terjadi kekeringan dan kelaparan. Akhirnya saudara Yusuf pun mau tidak mau ya pergi ke Mesir untuk nyari apa adik-adik? Nyari makanan, meminta bantuan makanan. Karena memang pada saat itu Mesir mempunyai banyak makanan. Baik adik-adik, kita menuju step terakhir nih. Ayo adik-adik, kita menuju step terakhir ya. Kakak klik tombol pindah, baru klik level 9. Pertanyaannya adik-adik, apa yang dilakukan Yusuf kepada saudaranya? Coba kalian baca kitab Kejadian pasal 42 ayat 25 sampai dengan 27. Apa jawabannya adik-adik? Luar biasa. Jawabannya adalah Yusuf menolong saudaranya. Kenapa? Karena memang Yusuf ini mengenal mereka itu saudara-saudaranya adik-adik. Tetapi saudara-saudaranya itu tidak sama sekali mengetahui bahwa Yusuf ini adalah penguasa di tanah Mesir. Nah, adik-adik, kita lihat di gambar ini, Yusuf mempunyai sikap hati yang baik ya, sikap hati yang benar. Dia mau berempati, mau peduli. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dengan perjuangan kondisi yang sangat susah yang ia alami selama ini, dia mempercayai Tuhan menolong dia. Ya, Tuhan menguatkan dia. Dia tahu bahwa dia ini adalah anaknya Tuhan. Makanya Yusuf pun mau menolong saudara-saudaranya, karena Tuhan sudah menolong dia. Adik-adik, kita juga harus belajar ya dari sikapnya Yusuf yang mau menolong orang lain. Menolong orang lain karena kita mempercayai juga, kita harus meyakini juga bahwa Tuhan sudah menolong aku. Menolong orang lain itu seperti apa? Adik-adik bisa berdoa kalau teman-temannya sedang sakit. Adik-adik bisa membantu mama papa di rumah, mencuci piring, merapikan mainan, merapikan buku-buku. Kalau adik-adik ambil baju, ya pelan-pelan, jangan sampai bajunya berantakan di lemari. Kalau mama papanya sedang capek, ayo adik-adik pijit mamanya, papanya, supaya apa? Supaya tidak sakit, tidak pegel-pegel lagi badan mereka. Kalau di sekolah minggu, adik-adik ayo kita rapikan tempat duduknya dengan baik. Di sekolahan, buang sampahlah pada tempatnya. Kita menolong alam-alam semesta ini supaya tidak rusak adik-adik. Kalau ada binatang, jangan hus, tapi kita sayangi. Kalau perlu kita kasih makanan buat binatang di jalan raya. Ingat kata-kata kakak ya, Tuhan Yesus sudah menolong aku mau menolong yang lain. Benar ya adik-adik? Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf sudah ditolong sama Tuhan, maka Yusuf mau menolong saudaranya. Oke
Oke, kita menuju harta karun. Kira-kira apa ya jawabannya ya adik-adik? Di harta karun ini di dalamnya ada apa ya? Kita lihat ya sama-sama. 1, 2, 3. Wow, harta karunnya luar biasa sekali adik-adik, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil pada kitab Ibrani pasal 13 ayat 16a. Kita baca bersama-sama ya. Dan janganlah kamu lupa perbuatan baik dan memberi bantuan. Ya adik-adik, jangan lupa ya, kita berbuat baik dan memberi bantuan. Baik kakak-kakak, ini metode pengajaran kita secara online. Ya, terus bagaimana permainan secara onsite? Baik, petunjuk untuk kakak-kakak guru sekolah minggu adalah pertama, menulis pertanyaan dan petunjuk langkah di atas. Kakak-kakak bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti di online yang tadi saya sampaikan. Kakak-kakak buat kertas kecil, terus digulung-gulung kertasnya, atau nanti kakak-kakak bisa tempel di satu tempat gitu ya. Dipersilakan. Di sini ada 9 pertanyaan ya, seperti pertanyaan yang online. Baru yang kedua, kakak-kakak harus membuat sketsa ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi peta agar adik-adik mencari kertas itu sesuai dengan sketsa kelas. Ya. Lalu kakak-kakak menaruh kertas itu sesuaikan dengan sketsa yang kakak-kakak gambarkan. Kakak-kakak menaruh kertas itu jangan pas adik-adik datang ya, tapi sebelum adik-adik datang ke kelas. Ya, kakak-kakak bisa naruh nih di kertasnya di mana letaknya ya. Nomor 1 mungkin di kursi, boleh di lemari, boleh di papan tulis gitu ya. Atau misalnya kakak-kakak mau menaruh di satu ruangan atau di mana, pokoknya sesuai dengan sketsa ruangan ya. Atau kakak bisa mengajak adik-adik keluar bermain gitu ya, keluar dari gereja bermain di satu lapangan, kakak-kakak bisa naruh di lapangan itu ya. Seperti itu ya kira-kira kakak-kakak. Baru kakak-kakak juga bisa memberikan hadiah ketika anak sekolah minggu sudah menyelesaikan misi dengan baik. Ya, hadiahnya bisa seperti tadi kakak-kakak, berupa ayat hafalan, atau kalau kakak-kakak mau membeli barang atau apresiasi, itu dipersilahkan. Ya, berarti ada 4 petunjuk untuk kakak-kakak GSM. Nah, bagaimana petunjuk untuk anak sekolah minggu? Yang pertama adalah adik-adik harus berdiri di satu tempat, misalnya di papan tulis gitu ya. Kemudian kakak-kakak memberi petunjuk lokasi yang pertama. Nah, memberi petunjuk lokasi yang pertama itu tidak boleh seperti ini kakak-kakak, berada di kursi merah gitu ya, tidak boleh seperti itu. Tapi kakak-kakak bisa bilang petunjuk yang pertama, kertas ini berada di, biasanya kalian duduk gitu ya. Nah, kalian duduk di mana? Dan itu berwarna merah. Siapakah itu? Gitu. Atau apakah itu? Gitu ya kakak-kakak. Sehingga adik-adik akan menuju ke tempat kursi yang berwarna merah. Ya. Baru adik-adik nanti ngambil kertas itu, dia membaca dan menjawab pertanyaan. Nah, kakak-kakak, kalau adik-adik sudah memberikan jawaban, gitu ya, kakak-kakak baru menjelaskan dari pertanyaan itu. Ya, sesuai dengan alur yang bisa dipakai permainan yang online tadi kakak-kakak. Baru setelah adik-adik menjawab, kakak-kakak sudah bercerita gitu ya, baru kakak-kakak memberikan petunjuk lokasi berikutnya, sehingga adik-adik menuju ke lokasi
berikutnya sampai dengan finish gitu ya. Jadi petunjuk adik-adik gitu ya, ada 4 juga gitu ya yang bisa kakak kita lihat di sini. Ini metode cara permainan secara onsite. Metode kedua, mengajak adik-adik belajar firman Tuhan dengan cara bermain. Nah, metode yang ketiga gitu ya, mungkin di antara kakak-kakak berpikir, aduh kak, buat pertanyaan ribet, aku nggak bisa sampai seperti itu pinternya gitu ya. Atau, aduh kak, buat bermain kayak gitu tidak sesuai dengan kondisi sekolah minggu kami gitu ya. Tidak apa-apa kakak-kakak, kita bisa pakai metode yang ketiga, yaitu dengan teori. Kakak-kakak bisa menggunakan gambar tokoh Alkitab atau video Alkitab, dan saya tertulis di sini ada linknya, jadi kakak-kakak bisa mengkliknya ya, bisa mengakses. Baik, nah baru yang terakhir adalah adik-adik bisa membaca bahan Alkitab ya, bisa membaca buku Alkitabnya sesuai dengan ayat pembacaan Alkitab, atau kakak-kakak bisa menggunakan video pembacaan Alkitab berikut ini. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Baik, kakak-kakak, tadi hanya sekilas saja ya, seperti itu video ayat pembacaan Alkitabnya. Setelah adik-adik mendengar atau adik-adik sudah membaca Alkitab, kakak-kakak baru memberitahukan kepada mereka bahwa adik-adik harus memiliki tekad ya, yaitu aku suka menolong, sehingga adik-adik terus berpikir gitu ya, kepikiran di dalam kehidupan mereka bahwa mereka harus suka menolong. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong kita terlebih dahulu. Demikianlah pembelajaran kita akan persiapan penyampaian firman Tuhan kepada adik sekolah minggu. Kiranya pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk pelayanan anak sekolah minggu kita. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Mega Tambah untuk ide pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Mega Tambah boleh melengkapi dan menginspirasi kakak-kakak sekalian. Kita menuju kelas besar, sudah bersiap Kak Purnawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dengan mengambil bahan bacaan dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Dan sudah bersiap Kak Purnawan di kelas besar. Mari silakan Kak Purnawan. Hai, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto dari Footprint Ministry. Kali ini saya akan mengajukan saran pembelajaran untuk kelas besar, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak mau menjadi alat Tuhan dalam menolong saudaranya. Adapun metode berceritanya, saya menyarankan dengan bantuan isian teka-teki silang. Mula-mula, ajak anak-anak membaca lantang perikop Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Sebagai variasi, kakak-kakak juga dapat mengajak anak-anak membaca Alkitab dengan bermain peran. Tunjuklah beberapa anak yang akan berperan sebagai narator: Yakub, Yusuf, Ruben, Simeon, dan saudara Yusuf lainnya. Mereka akan membaca Alkitab sesuai dengan bagiannya. Setelah bacaan selesai, bagikan lembaran teka-teki silang kepada setiap anak. Lembar ETS ini dapat diunduh dan diperbanyak dengan mengeklik tautan yang ada pada deskripsi video ini ya. Nah, kemudian ajak anak-anak mengisi TTS dengan membuka kembali Kejadian 42 ayat 1 sampai 38 tadi. Kemudian kakak-kakak dapat mengulas kembali cerita tersebut dengan memberikan penekanan kepada tindakan Yusuf yang bersedia menolong saudara kandungnya saat mengalami kesulitan. Nah, kemudian ajaklah anak-anak agar mereka bersedia menolong jika ada teman atau saudaranya mengalami kesulitan. Salah satu caranya itu adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik? Nah, kakak-kakak dapat menyampaikan poin-poin berikut ini. Pertama, tanggapi dengan baik. Ketika temanmu berkata bahwa kamu harus merahasiakan masalahnya, maka tanggapi dengan mengatakan, "Saya akan merahasiakan apa yang kamu ceritakan, kecuali kamu akan melukai diri sendiri, orang lain, atau bahkan disakiti seseorang." Maksudnya begini, ketika ada kecenderungan bahwa dia akan menyakiti dirinya sendiri, maka sang anak tersebut harus melaporkan kepada orang dewasa supaya ada tindakan pencegahannya. Yang kedua, fokus pada perasaan teman kamu. Jangan fokus pada hal-hal buruk yang dikeluhkan oleh teman kamu. Sebaliknya, tanyakan hal yang ia lakukan beberapa waktu sebelumnya yang dapat membuatnya bahagia, atau apa yang akan ia lakukan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Yang ketiga, jaga diri sendiri dengan baik. Sebelum membantu temanmu, pastikan bahwa kamu baik-baik saja. Jika kamu sedang mengalami kesulitan, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan orang lain. Kalau keadaanmu baik-baik saja, maka kamu akan lebih mampu mendukung orang lain, entah itu keluarga atau sahabat. Karena itulah, jaga terus dirimu baik-baik dan jadilah sahabat untuk dirimu sendiri. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Apabila teman kamu mengalami sesuatu yang sulit atau membingungkan, dengarkan masalahnya tanpa menghakimi. Tahan keinginan untuk memberi nasihat. Sesekali renungkan kembali apa yang kamu dengar sehingga dia tahu bahwa kamu mendengarkan masalahnya. Yang kelima, berbagi pengalaman. Jika kamu pernah mengalami masalah seperti itu, jangan segan untuk berbagi dengan temanmu. Dengan begitu, temanmu tidak akan merasa sendirian. Ingatlah
bahwa setiap orang itu unik. Kamu bisa berempati dengan masalah yang dihadapi oleh temanmu, namun tidak tahu persis apa yang dia rasakan. Nah, poin-poin ini sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint yang dapat diunduh pada link deskripsi. Nah, jika masih ada waktu, ajak anak-anak untuk berlatih menjadi pendengar yang baik. Ajak mereka berpasang-pasangan dengan teman dekatnya, biarkan mereka memilih sesuai dengan keinginan mereka supaya mereka nyaman. Kemudian satu anak akan berperan menjadi orang yang menceritakan pengalaman liburannya yang paling berkesan. Sedangkan temannya atau pasangannya itu menjadi pendengar yang baik. Tugasnya adalah menyimak uraian atau cerita temannya itu dengan sungguh-sungguh. Setelah 5 menit, ajak mereka berganti peran. Nah, jika semua sudah mendapatkan gilirannya, ajak mereka untuk berkumpul kembali lalu tanyakan kepada mereka apa yang dirasakan saat ceritanya itu didengarkan dengan sungguh-sungguh oleh teman-temannya. Mereka akan mengalami bahwa cukup didengarkan saja, maka mereka akan merasa senang. Nah, demikian usulan pembelajaran dari saya. Semoga ini bermanfaat dan dapat digunakan. Selamat mempersiapkan diri untuk mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan untuk ide pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Kiranya ini juga makin melengkapi, menginspirasi kakak-kakak semua. Dan sudah lengkap dari mulai bahan Alkitab, lalu kemudian metode pengajaran di setiap kelas. Dan kiranya apa yang kami sajikan boleh menolong, menginspirasi dan memberikan semangat bagi kakak-kakak semua yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih sampai saat ini Engkau tetap memberikan kekuatan, ketekunan bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah apa yang akan kami persiapkan ini boleh Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadi berkat bagi kakak-kakak semua dan juga menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak dalam episode selanjutnya di tema persiapan lain. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.